نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayyatuhal talibat azzakunallah, di kesempatan pelajaran adab kali ini kita masuk kepada pembahasan adabud dhiyafati. Adabud dhiyafah ini adab bertamu. Ya. Jadi ada adab yang harus diperhatikan ketika bertamu, baik tuan rumahnya ataupun tamu yang datang bertamu. Yang disebutkan di sini alal mudhifi, bagi tuan rumah. Mudhif ini orang yang kedatangan tamu, yaitu tuan rumah. Yang pertama, ayyad'uwa li dhiyafatihi. Jadi atau bisa berarti dhiyafah ini jamuan ya. Ya, ad-dhiyafah ini artinya, maknanya bisa berarti, dhiyafah ini artinya jamuan. Ya, jamuan makanan. Ya, jamuan makanan. Ayyad'uwa li dhiyafatihi, ya hendaklah dia mengundang untuk mendatangi jamuannya al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Yang diundang adalah orang-orang yang bertakwa. Dunal fusaqi, bukan orang-orang yang fasik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau berteman akrab, teman dekat, kecuali orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Dan janganlah memakan makananmu illa taqiyyun, kecuali orang bertakwa. Jadi yang diprioritaskan ya orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alla yakhussa bi dhiyafatihi al-aghniya'a dunal fuqara'i. Tidak diperkenankan ya mengkhususkan, mengundang orang yang kaya saja. Sedangkan orang fakir enggak dia undang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimati. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaihal aghniya'u. Yang diundang kepada walimah hanya orang-orang kaya. Ya, jadi ini yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Sedangkan orang-orang yang fakir, dunal fuqara, tidak orang-orang yang fakir. Jadi yang orang-orang fakir enggak diundang. Yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Ini tidak boleh. Ya, jadi walimah yang fakir ya diundang, yang kaya diundang, bukan hanya sekedar orang kaya saja yang diundang, tapi yang fakir tidak diundang. Lalu selanjutnya adab yang ketiga, alla yaqsida bi dhiyafatihi tafakhura wal mubahata. Ya, janganlah dia bertujuan, bermaksud dengan jamuannya itu tadi, dia hendak at-tafakhura, berbangga-bangga. Ya, wal mubahata, dan ya yang menunjukkan kekayaannya dan seterusnya. Nggak boleh. Jadi dia undang orang dalam rangka untuk menunjukkan ya dia berbangga-bangga dengan hartanya dan seterusnya. Balian wil iqtida'a bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi niatnya dia adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idkhala sururi ala ikhwanihi, dan memasukkan kebahagiaan pada saudara-saudaranya. Yang keempat, alla
Nah, alla yatakallafa ad-dhaifa. Yang keempat, tidak membebani tamu. Ya, kadang kan ada orang diundang untuk walimah ya. Tapi yang diundang mau datang jadi terasa berat karena misalnya dia tidak punya uang ya untuk diberikan kepada orang yang mengundang. Dan sebagaimana terjadi kebiasaan di tengah masyarakat, jadi kalau orang datang diundang, ya dia bawa sesuatu hadiah kah atau bahkan ya uang dan seterusnya. Ini hendaknya tidak memberatkan. Jadi dia datang bawa sesuatu atau tidak bawa sesuatu, dia tetap berhak untuk hadir di walimah tersebut atau bahkan dia harus hadir tetap. Li hadithi Anasin. Karena ada hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an. Qala berkata sahabat Anas, kunna inda Umar. Kami sedang bersama dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala, lantas berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, nuhina anit takallufi. Kami dilarang untuk membebani. Ya, membebani tamu dengan harus membawa sesuatu dan seterusnya. Lalu yang kelima, alla tukallifa dhaifa bi khidmatika. Jangan engkau bebani tamu untuk membantu. Ya, membantumu. Lianna hadza laisa minal muru'ati fi syai'in. Karena hal ini bukanlah termasuk ya kehormatan ya. Ya, bukan sesuatu yang pantas. Lalu yang keenam, alla tudhhira al-malalata bi dhaifika. Jangan engkau tampakkan kebosanan. Al-malalah ini artinya kebosanan. Bi dhaifika dengan tamumu. Bal azhir lahul faraha. Tapi tampakkanlah kepadanya kegembiraan. Biqudumihi dengan kedatangannya. Wa talaqatal wajhi, tampakkanlah wajah yang berseri-seri. Wa tayyibal kalami, dan perkataan yang baik. Yang ketujuh, ayu ajila bitaqdimi ta'ami lidhaifi. Ayu ajila, menyegerakan, bitaqdimi ta'ami, menghidangkan makanan, lidhaifi, bagi tamu. Lianna fi dzalika ikramun lahu, karena ya, dalam hal tersebut menyegerakan, mendatangkan hidangan adalah merupakan bentuk pemuliaan kepada tamu. Yang kedelapan, alla yubadira ila raf'i ta'ami. Jangan tergesa-gesa, alla yubadira, jangan tergesa-gesa, ila raf'i ta'ami, mengangkat makanan, maksudnya piring dan seterusnya. Qabla ayyarfa'a dhaifu yadahu, sebelum sang tamu mengangkat tangannya. Jadi makan belum selesai ya, piringnya jangan diangkat. Jangan dibereskan terlebih dahulu. Biarkan tamunya selesai makan, baru kemudian piring-piring diangkat. Yang kesembilan, yustahabbu, dianjurkan, ayakhruja ma'adh-dhaifi, keluar bersama dengan tamu, ila babid dari, sampai pintu rumah. Jadi misalnya tamunya pamit pulang, ya dianjurkan si tuan rumah keluar bersama dengan tamu tersebut, menghantarkan sampai pintu rumah. Wa hadza min tamamid dhiyafati, dan ini adalah termasuk kesempurnaan dalam ya menyambut tamu, wa husnir riayati, dan sikap yang baik.
Nah, itu tadi 9 poin tadi yang disebutkan itu terkait dengan orang yang kedatangan tamu, al-mudhif. Nah, lalu kemudian wa 'ala dhaif, dan selanjutnya bagi tamunya hendaknya dia memperhatikan beberapa adab berikut. Yang pertama, ayyujiba ad-da'wata. Kalau dia diundang, ya hendaklah dia menyambut undangan tersebut. Wala yata'akhkharu anha. Bahkan ya jangan terlambat. Atau bahkan jadi tidak datang. Ya, atau tidak datang. Illa li'udhrin, kecuali ada uzur. Jadi kalau diundang hendaknya datang kecuali ada uzur. Li hadithi, karena ada satu hadis, man du'iya ila ursin aw nahwihi falyujib. Man du'iya ila ursin aw nahwihi falyujib. Siapa orang yang diundang untuk menghadiri pernikahan atau yang semisalnya, falyujib, maka hendaklah dia ya menyambut, artinya mendatangi undangan tersebut. Nah, lalu kemudian yang kedua, adab yang kedua bagi tamu yang berkunjung, alla yumayyiza. Ya, alla yumayyiza. Tidak memilih-milih fil ijabati, dalam mendatangi undangan. Bainal faqiri, antara orang yang fakir, wal ghani, dan orang kaya. Lianna fi adami ijabatil faqiri, karena tidak mendatangi undangan orang fakir, kasran, ini mestinya kasran ya, li khatirihi, bisa membuat hatinya jadi gak nyaman ya. Jadi kasar itu pecah, khatiri hatinya jadi ya kecewa ya. Lianna fi adami ijabatil fakiri kasran li khatirihi, karena tidak mendatangi undangan orang fakir bisa membuat hatinya kecewa. Jadi ini yang kedua, ini bagi orang yang diundang, tamu yang diundang ya, jangan dia pilih-pilih. Kalau yang undang orang kaya, dia mau datang. Tapi ketika yang mengundang temannya yang fakir, dia tidak mau datang. Yang ketiga, alla yata'akhkhara min ajli shaumihi bal yahduru. Ya, dia tidak boleh tidak datangin. Ya, ta'akhkhar ini terlambat, maksudnya dia tidak boleh dia tidak datang. Min ajli shaumihi, karena sedang berpuasa, tetap datang. Bal yahduru, tapi dia tetap datang. Li hadithi Jabirin, karena ada hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man du'iya ila ta'amin, siapa orang yang diundang untuk makan, wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang dalam keadaan puasa, falyujib, maka hendaklah dia mendatangi undangan tersebut. Fa in syaa'a ta'ima, kalau dia mau ya dia batalkan puasanya, lantas dia makan. Wa in syaa'a taraka, kalau dia enggak mau ya enggak makan. Jadi dia tetap datang, lalu kemudian mendoakan. Kalau misalnya dia tidak mau membatalkan puasanya, setelah itu dia izin pamit pulang. Tapi kalau misalnya si tuan rumah sangat meminta agar supaya makan, ya makan, batalkan puasanya. Lalu kemudian adab yang selanjutnya,
Adab yang keempat, alla yutilal intidhara indal mudhifi. Alla yutila al-intidhara, jangan. Yutila ini memperlama. Al-intidhara menunggu. Maksudnya di sini ya duduk-duduk, di situ lama, habis makan dia duduk-duduk lama. Indal mudhifi, ya dengan tuan rumah, jadi dia lama ngobrol-ngobrol. Tidak, kalau memang ya kecuali tuan rumahnya yang memintanya ya. Jadi ketika misalnya seseorang diundang, maka hendaknya dia datang, lalu kemudian dia setelah selesai makan dianjurkan segera pulang, tidak lama-lama untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, ya kecuali memang tuan rumahnya yang meminta hal tersebut. Ya, kecuali tuan rumahnya yang meminta hal tersebut. Jadi alla yutila al-intidhara, janganlah dia lama-lama menunggu indal mudhifi, bersama dengan orang yang tuan rumah. Fayaqlaquhu, atau fayuqliqahu, lalu membuat dia jadi nggak nyaman, jadi gelisah. Wa alla yu'ajjilal maji'a, dan juga jangan cepat-cepat datang. Fayufaji'ahu, sehingga membuat dia jadi kaget, terkejut, qablal isti'dadi lahu, sebelum siap-siap. Jadi misalnya diundangnya jam 10, ya datang jam 10, jangan lebih cepat, khawatirnya dia belum siap. Ya. Ya, jadi tidak lama-lama berbincang, ketika sudah selesai diundang maka selesai pamit pulang. Dan juga tidak datang terlampau cepat sehingga membuat ya jadi jadi kaget dan belum siap. Yang kelima, alla yazida muddatu dhiyafatihi an 3 ayyamin. Alla yazida, tidak lebih, muddatu dhiyafatihi, masa berkunjungnya, bertamunya, tidak lebih dari an 3 ayyamin, 3 hari. Jadi misalnya ada orang bertamu ya dari jauh, bukan keluarga, bukan kerabat, ya bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. 3 hari pulang. Illa ayyuliha alaihil mudhifu, kecuali ya pemilik rumahnya, tuan rumahnya yang meminta fil baqa'i aktsara, agar supaya lama tinggal lebih lama lagi. Yaitu berbeda kalau tuan rumahnya yang meminta agar dia tinggal lebih lama. Tetapi aslinya gitu, 3 hari sudah pamit pulang. Jadi jangan terus bertamu di rumah orang, nginep lebih dari 3 hari. Karena khawatir mempersulit si tuan rumah. Yang keenam, ayyang sarifa thayyiban nafsi. Dia pulang, tamunya ini pulang dalam keadaan hati yang baik, yang lapang. Wa ayyaghfira limudhifihi, memaafkan tuan rumah. Ayya taqsirin hadatsa lahu, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, dia maafkan apabila ada tuan rumah, ada hal-hal yang kurang berkenan, menjamu tamu dan seterusnya, ya tamunya memaafkan. Yang ketujuh, ayyad'uwa, yang mendoakan, liman istadhafahu, bagi yang mengundang dirinya, ba'dal faraghi minat ta'ami, ketika sudah selesai makan. Jadi misalnya kita diundang walimah makan, setelah kita sudah selesai ya kita doakan orang yang mengundang kita. Wa minal ad'iyati, dan di antara doa-doa al-ma'thurati, yang ma'thurah, artinya ma'thurah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dzalika, terkait dengan hal itu. Yang pertama, aftara indakumus shaimun,
orang yang berpuasa berbuka bersama kalian. Wa akala ta'amakumul abraru, dan orang-orang yang baik memakan makanan kalian. Wa sallat alaikumul malaikatu, dan para malaikat pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Atau doa yang lain, wa minha, diantaranya doa yang lain, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka, warhamhum, rahmati mereka, wa barik lahum fi ma razaqtahum, dan berkahi rizki mereka. Atau ini doa yang lain, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang memberikan makanan kepadaku, wasqi, dan berikanlah minuman, man saqana, orang yang memberikan minuman kepadaku. Naam ayyatuha at-talibat, azzakumullah, kita cukupkan dulu ya ini sampai pada adab dhiyafah aja. Naam, yang mau bertanya silahkan terkait pembahasan adab dhiyafah ini. Ya, jadi insyaallah pekan depan ini ya UTS ya, jadi kita cukupkan aja dulu ini sampai adab dhiyafah. Ya, silakan yang mau tanya. Ya, untuk doa ini bagian akhir ya. Ya, perhatikan. Yang pertama, ini doa yang pertama. Aftara indakum as-saimun. Aftara indakumus saimuna. Yang ya, jadi orang yang berpuasa berbuka bersama kalian. Wa akala ta'amakumul abraru, dan orang-orang yang baik memakan makanan kalian. Wa sallat alaikumul malaikatu, dan para malaikat bersolawat kepada kalian. Yang maksudnya bersolawat itu mendoakan kebaikan. Dan di antara doanya lagi bagi tamu ini kepada tuan rumah, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Warhamhum, dan rahmati mereka. Wa barik lahum fi ma razaqtahum, dan berkahi rizki mereka. Yang ketiga, membaca doa Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang memberikan makanan kepada kami. Wasqi man saqana, dan berikanlah minuman kepada yang memberikan minuman kepada kami. Naam. Lalu kemudian selanjutnya poin yang ketiga ya, ada bertamu. Ini biar sekalian. Ya. Kalau poin yang ketiga, alla yata'akhkhara min ajli saumihi. Dia tidak boleh tidak hadir karena sedang puasa. Jadi tamu misalnya diundang walimah, dia tidak boleh tidak hadir karena puasa. Bal yahduru, tapi dia tetap harus hadir. Karena ada hadis dari sahabat Jabir, li hadithi Jabirin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man du'iya ila ta'amin, siapa orang yang diundang untuk mendatangi
makanan, artinya untuk diundang makan. Wa huwa shaimun, sedangkan dia puasa, falyujib, maka hendaklah dia menjawabnya, artinya hadir. Fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Kalau dia mau ya dia makan, kalau dia nggak mau ya silahkan nggak makan. Tapi kalau nanti tuan rumahnya meminta, betul, sebaiknya ya dia membatalkan puasanya. Nah, lalu kemudian yang 1 dan 6 ya. Satu dan 6, satu yang awal ini bagi tuan rumah ya. Ayyad'uwa li dhiyafatihi al-atqiya. Dia hendaklah mengundang untuk datang bertamu ke tempatnya atau memakan jamuannya al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Dunal fusaqi, bukan orang-orang yang fasik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman akrab dekat kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang ke-6, alla tudhiral malalata bi dhaifika. Yang ke-6, jangan engkau tampakkan al-malalah, ini kebosanan ya. Jangan kau tampakkan kebosanan bi dhaifika, terhadap tamumu. Bal adhhir lahul faraha biqudumihi, tapi tampakkanlah kegembiraan dengan kedatangannya. Wa talaqatal wajhi, tampakkanlah wajah yang berseri-seri. Wa tibal kalami, dan perkataan yang baik. Yang ke-7, ayyu'ajjila, menyegerakan, bitaqdimit ta'ami, menyediakan atau menghadirkan makanan lidhaifi, bagi tamu. Li'anna fi dzalika ikramun lahu, karena dia menyegerakan, memberikan atau menyediakan makanan bagi tamu adalah merupakan penghormatan dan pemuliaan baginya, bagi tamu tersebut. Nah ini yang terkait dengan al-mudhif, yaitu tuan rumah. Nah, adapun bagi tamunya, ya, bagi tamu yang pertama, ayyuji bad-da'wata, hendaklah dia mendatangi undangan. Wala yata'akhkharu anha, jangan tidak datang. Illa li'udhrin, kecuali ada uzur. Li hadithi, karena ada hadis, man du'iya ila urusin, siapa orang yang diundang untuk menghadiri walimatul urus, pernikahan, au nahwihi, atau yang semisalnya, falyujib, hendaklah dia mendatanginya. Nah, ini yang nomor 1, tapi bagi yang tamu. Kalau tadi kan bagi yang kedatangan tamu, ya, ini bagi tamunya ini. Nah, kalau yang ke-6 tadi, yaitu ayyang sarifa thayyiban nafsi. Hendaklah dia pulang dalam keadaan hati yang lapang. Tamunya pulang dalam hati yang lapang. Wa ayyaghfira limudhifi, memaafkan tuan rumahnya, ayya taksirin hadatsalu, kalau ada hal yang kurang. Nah, adapun yang 7 tadi kita sudah bahas lagi ya, tentang doa bagi orang yang diundang, lalu kemudian dia makan, setelah makan dia mendoakan tuan rumahnya dengan doa yang tadi sudah disebutkan.
Naam. Ya. Sudah ya. Kita cukupkan pembahasan atau pelajaran adab kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.